Yang pertama, secara pribadi saya mohon maaf kalau teman-teman ketika mengirimkan pertanyaan lewat WA, lewat NRB dan penambahan sekretariat gitu-gitu ya Pak. Nah itu dalam waktu dekat bakal berbicara lagi dengan Pak Menteri Azuranas atau gimana? Surat resmi sudah kita ajukan ya. Jadi tadi yang saya sampaikan dari dan sebenarnya Pak Menteri Dalam Negeri sudah setuju. Kita akan membuat kantor perwakilan di daerah. Untuk sementara cuma butuh 4 daerah saja. Di Papua, kemudian di Kalimantan, kemudian di Sulawesi, kemudian di Sumatera. 4 saja. Itu cukup. Dan itu prosesnya harus diajukan lewat Menpan RB. Pak Menteri Dalam Negeri sudah setuju. Menpan RB nanti akan menentukan ini layaknya dijabat oleh kepala perwakilan itu eselon berapa lah kira-kira kayak gitulah. Itu sekarang dari proses. Tapi ke depan ada pemikiran juga di KPP bukan cuma 4 kantor perwakilan, kalau perlu setiap provinsi. Dan itu ranahnya harus mengubah undang-undang pemilu kita. Kalau undang-undang pemilu nggak diubah ya nggak bisa. Karena tidak ada perintah undang-undang pemilu bahwa di KPP harus ada kantor. Itu harus diubah undang-undang pemilu. Dan ke depan saya berharap undang-undang pemilu akan mengakomodir kepentingan penegakan etik negara pemilu. Artinya memberi ruang di KPP untuk membuka kantor di daerah. Sehingga tujuannya apa? Tujuannya pelayanan. Kasihan saudara kita Papua cuma mengadu sampai naik pesawat ke Jakarta. Itu saja. Jadi prosesnya sekarang di Menpan RB, Mendagri sudah setuju. Nanti dari Menpan RB akan ke Menteri Keuangan. Menteri Keuangan itu menentukan anggarannya kan ya. Itu dari Menteri Keuangan nanti baru ke Menteri Hukum dan HAM. Masih panjang kira-kira. Suratnya sudah diajukan dari kapan Pak? Kira-kira 2 bulan yang lalu kali di Menpan RB itu. 2 bulan lalu. Tapi sudah mulai bergulir. Jadi bakal terrealisasi di pemerintahannya Pak Prabowo ya? Iya. Kemungkinan kalau sekarang kan tinggal 20 hari lagi, tinggal 1 bulan lagi ya, nggak selesai lagi. Pasti nanti akan di pemerintahan Pak Prabowo dan akan menuntaskan ini. Harapan kami gitu. Nggak usah buru-buru kok ini, yang penting kita penanganan perkaranya selesai. Tapi yang penting penguatan kelembagaan ini jadi perhatian semualah, jadi perhatian seluruh kepentingan Republik ini. Itu aja. Jadi apa yang membuat 4 wilayah itu harus segera dilakukan ada kantor perwakilan? Satu, pertimbangan geografis. Saudara-saudara kita Papua kalau harus mengadukan di Jakarta sangat jauh. Itu. Yang kedua, pelayanan saja. Juga Indonesia Timur, Sulawesi juga terlalu jauh. Jadi Papua nanti akan mencakup daerah Indonesia Timur, bisa ke sana. Yang Indonesia Timur lagi ini di Sulawesi, misalnya Nusa Tenggara Timur, kemudian Maluku, bisa ke Sulawesi lebih dekat gitu kan. Ke Makassar nanti titiknya, Makassar. Kemudian Kalimantan kan sangat strategis dalam rangka kalau sepenuhnya pemerintahan belum berpindah ke sana, harus ada kantor di sana. Nanti kalau Kalimantan pusat kita sudah pindah ke sana semua, kantor Kalimantan akan kita geser ke Jawa. Jadi kantor perwakilan Jawa lah kira-kira kayak gitu. Itu desain awalnya. Tapi perkembangan berikutnya kalau melihat penanganan perkara demikian banyak ya kita harus ada di setiap provinsi. Dan itu why not gitu. Dan itu harus diakomodir lewat undang-undang. Kalau undang-undang tidak mengakomodir ya nggak bisa. Kira-kira itu. Kalimantan, IKN, Sumatera di Medan. Jadi karena banyak perkara di Medan. Perkara di Sumatera itu paling banyak itu Medan, Sumatera Selatan dan Aceh. Itu 3 besar lah. Aceh ke Medan kan nggak begitu jauh lah gitu. Itu 3 besar ke perkaranya. Pak Edi, ini kan tahapan pilkada kan sudah berlangsung. Ya. Kira persiapan dari DKPP untuk mengantisipasi perkara yang masuk itu kira-kira gimana? Persiapan di KPP nanti bulan depan kita akan melakukan rakor penyelenggara pemilu. KPU, ketua KPU dan ketua Bawaslu di kabupaten, kota, dan provinsi akan kita kumpulkan. Rakor wil pertama di Makassar, rakor wil kedua di wilayah barat di Jakarta. Jangan lupa subscribe ya.